ingatkan kepada teman-teman, don't ever get married because someone is chasing you about age. Kalau marriage itu sebenarnya gak 50-50. Marriage itu is giving 100% of you Together. 50-50 itu hanya akan terjadi pada saat divorce. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Terus gimana marriage life-nya? It's not run as what my business run. Oke. Ya, nggak sejalan semulus seperti yang saya harapkan sih. Main buat cerita lebih detail? A bit kan. Entar bisa nangis. Ya nggak apa-apa. Kan mau tahu the true Lisa Chang itu siapa sih gitu loh. Aduh, ini udah ada co-hostnya gue ya, Felibi. Udah langsung dia ya. Iya. Ini lagi belajar soalnya lihat podcastnya Lisa tuh puluhan belasan. Tahu dia bakal nanya gimana nih kalau situasinya di dia gitu. Jadi kita mau nanya dia sebenarnya Lisa yang sebenarnya gimana sih? Soalnya kalau di podcast di mana-mana ya, coaching people itu kan semua orang lihat, wah Lisa itu kayak nggak ada beban hidup loh, happy aja dia, ya kan? Mungkin ada sebagian orang bilang, iyalah karena dia vegetarian mungkin, iyalah dia banyak kepihara mungkin gitu. Sebenarnya banyak sekali patokan-patokan gini yang kadang saya denger sih ya. Oh mungkin karena dia vegetarian jadi ya happy go lucky. Sebenarnya I think siapapun kita pasti ada struggle di hidup. Mungkin you're good in business tapi maybe life-nya not too smooth good, gitu yes, ya. Tapi nggak berarti kedepannya nggak smooth nih gitu. Benar. Jadi kalau if you don't mind sharing, bisa sharing nih, mana tahu juga ada beberapa orang yang sebenarnya In the same situation atau ya berharap sebenarnya nggak in the same situation, but then maybe can learn one or two gitu. Tadi kan saya bilang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi Oktober 2018, mungkin saya nggak akan bilang kenapa. Yang jelas lebih tepatnya saya cuma mau mengingatkan kepada teman-teman, don't ever get married because someone is chasing you about age. Gitu, jangan pernah menikah karena terburu dengan usia. Harus siap lah sebenarnya ya kalau menikah. Memang pada kala itu saya sudah sangat siap sih, jujur. Saya itu sangat suka anak-anak gitu. Jadi I means like I wish to have, sebenarnya kehidupan yang saya inginkan sesederhana itu. Seperti Feli gini, kita punya satu rumah untuk tinggal, kita punya satu kendaraan untuk kita pakai, satu bisnis kita jalanin bersama, punya anak. Jadi aku itu tipe kalau orang yang hidup, I think kalau kamu tahu aku dari dulu kan, kalau aku dulu kerja juga aku nggak nuntut yang harus ini gitu. Yang penting sandang pangannya itu cukup loh gitu, bukan yang bergelimangan harta harus begini begono. Kalau dikasih ya nggak apa-apa juga ya. Tapi kan namanya hidup manusia kan. Ya jadi pada kala itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi makanya saya cuma bisa berpesan jangan pernah menikah karena kamu itu karena usia, ataupun mungkin kamu berpikir, aduh udah pacaran kan, udah punya pacar dan merasa segan ketika ditanya orang, kenapa kamu masih belum menikah, seperti itu. Tapi memang banyak yang nanya, which is ketika mereka bertanya saya cuma mengatakan bahwasannya life have a choice kan, kita punya pilihan. Dan ini adalah pilihan yang paling berat di dalam hidupku. Jadi kalau salah dulu satu yang terberat. Sangat, bukan salah satu pun, udah paling berat. Jadi dulu kalau disuruh saya kerja pun sampai tengah malam kayaknya aku nggak pernah komplain gitu. Cuman dulu kecil kalau nggak ada makanan, cuman kayak makan nasi sama kecap juga gue bisa happy kok, nggak harus sesedih itu. Cuman hal yang paling menyedihkan tuh kenapa why should be this happen gitu loh. Karena di bayangan aku itu ketika menuju kepada altar dipihara dan menikah, di benak aku itu adalah having a happy family. Dan saya selalu percaya kebahagiaan itu nggak pernah didapatkan dari luar. Benar. Kebahagiaan itu dari kita. Dari That's diri the sendiri, happiness inside from us, right? Dari kita. Jadi aku kayak merasa, what should I do again? Karena ada banyak hal yang mungkin saya nggak perlu sharing kan. Ada beberapa part yang mungkin in life kita jadi manusia itu please deh, jangan pernah berbohong sama orang. I mean it's like that mungkin. Karena yang tadi saya bilang, sepintar-pintarnya seseorang melompat ya pasti jatuh juga.
Dan di dunia ini gak ada orang yang bisa ngebantu diri kita selain diri kita sendiri. So di dunia ini kita kalau melakukan sesuatu, please think about another people's shoes. Coba tempatkanlah posisi kamu di posisi orang lain. Gitu. Dan ketika orang sudah memang mau membantu Anda, orang mau menyelesaikan semuanya, back to you. Do you want to help yourself? Karena sebenarnya di dunia ini gak ada masalah yang gak bisa terselesaikan. Setuju gak sih? Setuju. Gak ada yang tidak bisa terselesaikan. Permasalahannya adalah mau diselesaikan atau tidak. Benar. Untuk mengambil solusi itu sebenarnya butuh keberanian yang besar ya. Benar. Kadang kita tahu solusinya itu harusnya A. Semua orang juga bilang A, nggak usah mikir A atau B. Tapi mau lakuin A itu berat sekali. Benar, ya gitu ya. benar. Karena mungkin ya itu part of us belum mau let go, belum mau ini selesai. Nggak mau go through ini punya proses, cuman mau selesai deh. Pokoknya gue maunya sampai terakhir selesai, sudah ada cutnya semua prosesnya saya nggak mau lakuin karena it's too painful for me atau apa ya gitu. Jadi tadi kan Lisa bilang nyaranin ke orang jangan terpush karena age, karena social ya, karena semuanya. Sebenarnya waktu itu tapi Lisa juga bilang Lisa sebenarnya sudah ready. Ya. Kalau gue sebenarnya sudah ready sekali, tapi tak dipungkiri dong. Ada pastinya kayak orang, aduh lu. Yang mendesak lah ya, yang keep pushing ada. on the button ya gitu. Jadi sehingga kalau waktu flashback jadi kepikiran, did I do this wrong karena tekanan sosial mungkin ya dan sebagainya gitu. Jadi waktu perjalanan itu siapa yang bantu Lisa lewatin all this? Mami, Daddy. I have to say thanks God sih. Saya sangat bersyukur, memang bersyukurnya adalah yang tadi saya bilang kenapa di 2016 tuh saya sudah diingatkan dimanapun hati saya melangkah ya Buddha dan Tuhan tuh senantiasa berada di hati kita, di diri kita gitu loh. Jadi aku nggak akan berusaha untuk mencari yang lain, saya banyak berdoa dan memang saya cari mentor. Oh, cari mentor. Saya cari mentor dan do you know that I visit saya juga cari psikolog. I think sekarang kalau untuk zaman sekarang visiting psikolog itu mental health itu sesuatu yang perlu diangkat ya ke masyarakat. Gak semua orang tua itu, apalagi budaya timur, gak semua orang tua merasa bahwasanya mental health itu penting gitu. Which is sebenarnya banyak anak yang punya problem itu sebenarnya karena childhood trauma mungkin ya, atau punya mental health issue yang mereka gak tahu itu mental health issue. Yes. Untungnya Lisa tahu dan langsung tanggap, jadi langsung cari profesional yang bisa dengerin secara keseluruhan. Karena mungkin kalau dari pihak keluarga mendengar pun tetap akan ada sisi membela gitu ya. Jadi nggak bisa kasih pandangan yang objektif dan gimana harus move on. Mungkin kalau orang udah tahu, oh Lisa nih yang tersakitin, ya udahlah tinggalin aja gitu. Which is proses ninggalinnya itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya kan. Makanya Makanya saya bilang itu yang kita nggak mau jalanin kan sebenarnya. Itu yang kita butuh orang untuk bersama kita jalanin itu. Kalau endingnya mah kalau udah selesai mah kalau ditanya sekarang lega ya. Daripada harus berada di kondisi yang sama saat itu ya gitu. Bener. Jadi aku hal yang paling sulit itu adalah saya takut saya mengambil keputusan lagi yang salah. Nah, karena merasa sudah mengambil yang salah ya, sebelumnya kayak saya mengambil yang salah. Terus saya takut banget pada kala itu, tapi saya berpikir kepada Tuhan dan saya mencoba kok berbagai cara hingga pada momen itu memang I told you kalau masalah itu harus dua orang kan. Kalau saya sama Feli saya pengen berteman sama Lulu nggak mau, bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, gitu kan nggak bisa gitu kan. We want but nobody want to open, karena bagi saya itu pernikahan itu adalah open communications. Benar. Nggak ada yang pernikahan tuh harus yang namanya ditutup-tutupi. I'm so sorry. Saya kalau ada orang yang cari pernikahan seperti itu, go deh, gitu. Karena namanya menikah. Kalau kamu kenapa-napa, emang yang dicari ke mak bapak lu lagi kan? Enggak dong. Benar. Pasangan lu gitu loh. Yang kita mikirkan itu bukan hari ini, tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi pernikahan tuh kata kuncinya adalah open communications. Kalau susah ya harus kasih tahu yang mana dan kenapa itu terjadi. Kan gitu kan, nggak mungkin dong. Suddenly lu dateng, lu bilang bisnis, lu bilang sama papa bisnis nggak bisa jalan. Terus papa sih tanya, kenapa? Benar. Terus lu bilang,
ya mau gimana, nggak bisa. Nggak jalan. Kan it's impossible bro, Iya, gitu iya, kira-kira. iya. So there are so many things saya selalu bilang kan, gimana ya? Pada kala itu intinya yang bener-bener barengan aku di jalan perjalanan itu adalah pasti udah Tuhan, tapi Tuhan mengirimkan beberapa orang. Jadi mentor aku itu adalah orang yang sudah menikah pastinya dan orang yang sudah punya kehidupan keluarga yang sangat bahagia. Oke, dan aku juga ada satu mentor yang dia pernah struggling di momen yang nggak beda jauh sama aku, tapi dia berhasil lewat struggle itu. Karena both of the side want to change it. That's why I go to find her. But I have to say thanks to her. I know that you are the persons. Kayak aku juga nggak kenal deket banget, tapi saya nggak tahu kenapa bisa ketemu dengan dia. Dan at the end saya cari psikolog untuk memantapkan segala hal supaya saya tahu. Pertanyaan yang nggak pernah saya lupa dari psikolog adalah satu. Kalau kamu memutuskan ini, kamu ready? Singlenya kamu dipanggil jadi janda. Ready nggak sah? That question itu kayak gue nangis kayak oh my god. Hari ini saya udah harus menahan kan, gak boleh terus nangis. Nanti lepas bulu mata gue. Nggak pakai yang magnetik. Jadi, lu ready nggak dipanggil janda? Saya diam gitu. Saya berpikir pernikahan ini kalau saya nanti punya anak, kalau anak saya selama ini juga, karena kan saya juga di dunia pendidikan kan, bertemu dengan anak-anak. Kalau saya nanti menikah juga tidak seperti anak saya nanti tidak bisa nyaman, juga tidak ada penyelesaian dalam masalah ini. How about them gitu loh. Jangan ada korban lain menurut gua ya. Ini menurut gua. Ya udah pada kala itu gua mikir, what should I do now? Dan gue sampai berusaha semaksimal mungkin. At the end waktu si bilang mengatakan ya pokoknya itu aja, saya harus ready. Karena banyak orang they forgot the pasca cerai. Jadi orang itu kan banyak kan dia konsultasi itu pada saat prosesnya doang, bener. Gitu. Gue memang agak bukan aneh, tapi karena saya tahu saya belum tentu ready pada kala itu. But I have to say thanks gak thank you juga Feli dan kawan-kawan. Saya punya support system yang luar biasa. Jadi saya bisa bersyukur orang-orang yang mengenal saya dan they know me, I think. Jadi dari 1 tahun itu sebenarnya Lisa berjuangnya 1 tahun atau selesainya di 1 tahun? Tapi berjuang itu udah nggak kasih kesempatan ya sebenarnya. Ada dong. Oh masih itu ada dong. Sampai 2020 juga masih. Hope everything's right. Berharap semuanya masih kayak gimana ya, kayak segala cara udah menurut saya sudah saya lakukan bersama dengan doa juga semuanya. Tapi mungkin ya itulah jodohnya. Tapi saya nggak boleh bilang gitu juga karena kadang-kadang kalau udah jodohnya nggak sampai di situ kan kayak blaming. Sebenarnya aku selalu lebih percaya manusianya juga. Mungkin saya juga salah ya. Mungkin saya masih belum sempurna di mata dia. Mungkin. Jadi saya belum sempurna di mata dia sehingga hal ini ya harus terjadi. Dan saya selalu bertanya apa sih mungkin apa sih kekurangan gua. Nah mungkin. Sampai sekarang setelah udah selesai nih Sa, setelah itu apa yang buat Lisa mau maju lagi? Maksudnya ya psikolog pasti lah ya gitu, but I know girls is always a girl lah. Sakitnya itu maksudnya kita lihat teman kita gini aja, it's very painful. Makanya tadi waktu mau nanya itu, saya sebenarnya taunya itu sebenarnya dari adiknya saya gitu, tapi nggak ada yang berani nanya gitu. Ya nggak nanya itu mungkin karena mungkin nggak terlalu dekat sama Lisa ya. Kalau saya sih merasa saya pengen tahu why gitu loh. Is there anything that I can help you? Kan kita nggak tahu maksudnya prosesnya sampai bagaimana gitu loh. Jadi selain topik cinta itu sangat menggiurkan buat orang-orang buat menonton, tapi kan sebenarnya banyak orang yang masih struggling ya di marriage sebenarnya. Ya. Walaupun yang dalam keadaan baik-baik aja, kadang banyak. Aku cuma mau bilang kan, Vel, aduh ya ampun Tuhanku. Please, kalian jangan cari persamaan atau cari pembelaan diri deh. Jangan karena cerai is not the best choices for any marriage life. Divorce bukanlah the best choices. That is the last choices. Ya, betul lah choice. Jangan mikir itu kayak the best choice kan. Jadi kayak kamu bisa keluar dari sebuah masalah. Ya benar-benar. Makanya saya sering dengar tuh
orang selalu bilang kalau nikah itu banyak yang komplain sebenarnya bilang kalau kita udah jaga anak dari pagi sampai sore lah ya, sampai suami pulang, malam giliran lu dong. Nggak bisa ya lah. Kan maksudnya couple setengah-setengah dong kerjanya. Terus ada satu quote, I don't know, I read it somewhere. Kalau marriage itu sebenarnya nggak 50-50. Marriage itu is giving 100% of you Together. 100%-nya kamu, 100%-nya suami kamu. Benar. 50-50 itu hanya akan terjadi pada saat divorce. Oh yes. Oh, aku baru tahu nih. Oh. Jadi never ever ask something yang gue udah lakuin ini, lu apa? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus diingatkan, kalau dia belum lakuin 100%, sedangkan kamu sudah lakuin 100%, mungkin nanya diri balik, sudah 100% belum sih kadang? Yes. Kadang kan kita suka ngomong, aduh udah gak bisa sabar. Ya. Guru bahasa Indonesia saya sebenarnya waktu SMP dia wali kelas saya. Dulu tuh saya sering ngomong, aduh gak sabar lah pak, aduh gak sabar lah gitu. Karena waktu itu saya ketua kelas kan, jadi mesti nungguin semua orang beres saya baru bisa pulang. Ngumpulin tugas semua orang mesti ngangkat ke dia. Terus nunggu dia gak ada di ruang guru, takut kan tugas hilang. Jadi kadang suruh sabar lah nak. Saya bilang sabar pak, sabar ada batasnya. Sampai hari ini saya ingat, dia tanya saya, sabar kamu batasnya dari mana? Ada tembok di belakang kamu. Oh yes, guru bahasa Indonesia kamu luar biasa banget. Iya, terus saya bilang, ya nggak ada pak, pokoknya nggak sabar. Bayangin SMP umur 15 tahun ditantang, ya jawab balik lah gitu, nggak ada. Saya nggak lihat garis apa-apa di belakang kamu. Gimana kamu bisa batasin kesabaran kamu? Sama kayak hati manusia, lapang, nggak ada ukurannya, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Exactly. Sama nak, sabar itu tidak ada batasnya. Yang buat batasnya itu kamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu bilang kamu sudah, makanya kalau saya sendiri in life, saya selalu ngerasa saya sebenarnya sama kayak Lisa posisinya. Bukan kita bilang sok baik mau ngebantu orang, tapi ya mungkin lebih ke, kalau kata teman baik saya itu, saya lebih ke solution finder punya type. Ya. Jadi kalau kau punya masalah, ya fokus solusi. Iya, kita nggak fokus nih orangnya perasaannya gimana nih. Enggak fokus ke sana. Oh, lu ada masalah ini ya? Oke, solusinya gini nih menurut gua. Pengalaman gua gini nih. Kita nggak lupa nih nanya dia, are you okay? Atau what kind of help do you need? Sampai kadang saya disadarin teman, Fel. Ada orang tuh nggak butuh solusi. Cuma butuh didengerin. Oh gitu ya. Jadi gue mesti nanya, oh lu mau gue dengerin atau gue kasih solusi gitu loh. Jadi waktu itu banyak sih sebenarnya perjalanan. Sebenarnya I change a lot juga sebenarnya. Jadi awal married juga, wah banyak berantem lah, gila. Kalau kita pacaran lama loh, saya sama suami hampir 8 tahun baru married. Liku-liku juga, ada dapet tentangan dari parents, semuanya lah banyak sampai hari ini. Tapi setelah ketemu teman itu kebetulan marriednya udah lebih lama, yaitu mentor. Diajarin gitu loh. Guy will not change even setelah dia married. Yes, exactly. So don't ever think that you can change them. Guy, bener. Kalau cewek tuh bisa berubah. Yes. Cewek tuh bisa berubah. Karena cewek itu pakai perasaan kan. Kalau cowok tuh pakai logika. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi waktu itu yang tipe kalau misalnya disenggol dikit diam. Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Ya udah sampai married ya gitu juga nanti. Sampai gitu sebenarnya. saya gitu sampai dia bingung. Enggak kenapa tapi marah. Enggak kenapa tapi enggak jawab. Baru teman saya bilang, "Fel, cewek itu ya kalau mikir, saya dari rumah lu tuh mau ke rumah gua. Mikir nih jalan mana yang enggak macet ya." Kalau cowok ya nyetir, oh macet sini belok kiri, oh macet sini belok kanan. Cowok tuh gitu. Jadi lu mesti kasih tahu, gua marah sama lu. Tadi lu gak pesenin makanan buat gua. Gua marah sama lu. Lu kenapa gak kenalin gua ke temennya lu? Emang bukan istri sah lu gitu. Atau gua marah sama lu gak pakai cincin kawin. Nah, cincin lu di mana gitu kan? Gua enggak pakai. Soalnya gue tipenya pelupa. Jadi sebelum dia minta gue mesti pakai, gue langsung bilang, aduh gue orangnya pelupa. Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa, nggak pakai. Asal
kelakuan udah punya istri lah ya, jangan ganjen juga. Kebetulan suami sih nggak terlalu ganteng sah. Jadi nggak takut saya sebenarnya. Cuman kalau sekarang cowok nggak ganteng tuh sebenarnya kita nggak takut. Takutnya ini cewek-cewek raw di sampingnya kan. Kalau kucing balik dia nggak ganteng, ininya oke nggak? Hah? Kalau ininya oke, hati-hati juga lah, ya, itu juga harus diperhatiin. Tapi belum sampai di crow, belum gitu. Jadi makanya jadi kalau ngomongin tentang marriage itu I can understand sih, maksudnya ya kayak kamu bilang, divorce itu has to be the last choice. Yes, that should be the last choice. Jadi jangan selalu dikit-dikit. Since maksudnya budaya sekarang itu it's okay pisah sebenarnya. Untuk kebahagiaan sendiri katanya, begitu-gitu. Orang bertanya, Liz, jadi lu bahagia gak sih after? Baru mau nanya diri sendiri. Nanya diri sendiri gua. Ya. What do you guys see? Am I happy? Aku rasa mungkin kalau to be honest, mungkin you are happy karena mungkin keluar dari that kind of situation. Tapi if you can choose back, dan misalnya at that moment itu mungkin dengan orang yang berbeda, of course you choose life yang punya husband and kids at that moment ya. Jadi mungkin masih ada sesuatu yang kosong yang belum diisi. Kalau saya rasa. Aduh, dia tahu banget kan. Udah gak perlu aku jawab. So she know you very well. Jadi gak perlu dijawab ya kawan-kawan. Padahal kita gak curhatan loh. Kita bukan tipe temenan curhatan. Iya. Dan for information memang aku juga dari semua temen kan, aku tipe kalian memang kita bukan suka gosip, bukan suka curhat gitu. We only talk when we think it's needed. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, walaupun we talknya a lot sih. Iya. Tapi sekali ngomong panjang. Iya. Kita udah berapa lama sih, Will? 50 menit. Kita harus cut di menit keberapa? Terserah dirimu nih. Kan dirimu yang ngomong tentang cinta ya. Lisa tentang cinta. Oh iya, bahasnya tentang Lisa. Jadi sebenarnya berani lagi nggak Sa untuk next if you find a good man in general, maksudnya yang you know from your mistakes kan gitu. Maksudnya mistake-nya even maybe bukan mistake yang lu buat sebenarnya kalau di in your case ya gitu. Tapi kalau if you really find a man, will you trust again in marriage? Mungkin tadi Feli ada bilang mistake aku nggak buat. Mungkin aku juga ada salah ya. Aku terlalu career woman juga mungkin. I'm too strong mungkin pada kala itu. Dominant. Maybe I'm too dominant. Sehingga ya aku juga introspeksi diri dong. Mungkin aku terlalu dominant atau apa. I don't know too kan. Dan that's why tadi saya setuju yang dibilang open communications. Kalau saya ready atau enggak, jujur saya punya trust issue yang sangat tinggi. Sekarang? Ya, apalagi kepada pria. Enggak, dulu aku sama orang percaya. Kan kau bilang aku polos sekali, Fel. Betul. Aku itu polosnya tingkat dewa langit kata kawan-kawanku. Jadi aku go on aja. Kalau sekarang? Saya punya trust issue yang sangat luar biasa. Sampai puji syukur saya bertemu ya ini teman-teman yang ingatin terus, Lisa, you see we are so happy with our husband and kids. We are having a happy family. There is not all men like what you think. There is not all people like what you think. Jadi kayak aku bertemu orang yang mengatakan seperti itu, teman-teman yang mengingatkan, dan I start to open my heart. Sekarang udah ada yang masuk kok. Belum. Jangan nanti dikira aku cari pula kan. Oh ya, dicari cowok yang menerima ceweknya lebih dominan, lebih alpha. Ya aku terlalu alpha mungkin ya. Tapi sebenarnya aku nggak alpha loh, Vel. Karena aku agak bodoh-bodoh kali juga sih. Enggak, sebenarnya gini. Sebenarnya kalau saya sebagai cewek yang alpha juga sebenarnya kita tahu kok batasnya kita kalau dalam family. What we should do sebenarnya. Cuman untuk cowok mungkin itu yang harus dipertanyakan ke mereka. Sebenarnya oke nggak kalau ceweknya terlihat lebih dominan? Karena kalau saya sendiri pribadi, jadi ngomongin saya nih, tapi saya lebih dominan dari suami saya. Suami saya pendiam banget, pendiam sediam-diamnya gitu. Benar-benar ya semua orang udah tau lah, kiabok. Gitu. Tapi sebenarnya di dalam rumah tangga itu kita sudah very clear apa yang akan menjadi keputusan final saya dan apa yang akan menjadi keputusan final dia. Itu saya bahas 1 tahun sebelum kawin. Jadi saya Lisa tau lah, saya orangnya kan
few steps ahead. Jadi sebelum married itu saya udah nanya, kalau masalah anak nih, education, mau you yang decide, I. Kenapa nggak both? Karena at the end of the day harus salah satu ambil keputusan. Yeah. It's very hard untuk dua Karena orang yang berbeda iya. bisa menjawab satu, kecuali ya Stephen sama Max ya. Bisa langsung Pas jawab kali ya. gitu. Tapi kalau enggak itu I think it's very very hard. Even makan aja, mau makan apa? Cincai, ditanya nasi padang, Mai. Sushi, Mai. Bingung kan? Bener. Jadi akhirnya kita jadi merasa bahwasanya harus ada final decision maker gitu loh. Oke, kalau anak lu why? Karena dia merasa saya lebih into education daripada dia. Ya. Lebih punya basic maunya ke arah mana gitu. Tapi untuk spending dia gitu loh. Jadi mau Aku pengen tahu sih kalau ngomong spending, suami istri sama apa keuangannya duanya digabung kan? Harus Gabung. bener-bener terbuka kan? kita terbuka That's sih. very important, okay? Walaupun Jadi itu harus saya terbuka. kontribusinya nggak sebanyak dia ya kan, Iya. saya juga nggak mau rugi, Iya. ya kan. Dia kontribusinya lebih banyak sisanya. Misalnya contoh susu, pampers, basicnya anak-anak dia yang keluar. Tapi in additional kadang cewek kan gatel ya. Anak udah punya sendok nih bagus, nambah lagi mau beli, ya itu udah di gua lah ya. Kan kita nggak mungkin klaim. Dan seterbukanya itu saya ready kalau disuruh buka catatan, ini catatannya. Iya. Jadi dia bisa tahu sebenarnya spendingnya kemana gitu loh. Jadi kalau udah nggak cukup atau hampir nggak cukup tuh harus ngomong gitu loh. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi dari awal itu saya udah kasih tahu kalau nggak cukup gimana, tersinggung nggak kalau ngomong. Maksudnya nggak cukup itu nggak berarti harus dari dia loh, Sa. Ya. Boleh You can dari find the solution saya gitu. together. Tapi dia tahu sebenarnya, oh this is ada extra expenses di bulan ini yang harus di cover gitu. Misalnya contoh, misalnya ada kondangan atau ada keluarga yang kemalangan, ya kan. Kalau kondangan kita bisa atur lah mau kasih seberapa. Tapi kalau kemalangan kan kadang memang orang butuhnya memang that much ya. So kalau kita bisa bantu ya why not gitu. Jadi ya saya rasa sih kalau saya sih lebih setuju Lisa lihat orang itu kalau nggak mencari, saya lebih suka orang yang berbeda sih dari saya sendiri. Jadi cari orang yang beda supaya bisa saling melengkapin, supaya kamu nggak bisa menerima. Karena kalau terlalu sama, kita aja nggak suka diri kita yang jeleknya kita. Misalnya kamu nggak suka apa? Misalnya kamu nggak suka diri kamu terlalu polos. Terus kamu ketemu cowok yang sama polosnya sama kamu. Bingung kan? Kamu aja nggak suka kepolosan diri kamu, gimana kamu bisa suka dia? Hanya karena notabene kamu mau cari kesamaan, tapi perbedaan lah yang melengkapi. Kalau saya rasa, misalnya kamu vegetarian, nggak mesti dapat suami yang vegetarian. Ya enggak. Dulu Jadi kalau mantan juga ada ayam penyet, kamu makan lalapnya, dia makan ayamnya. Bisa beli satu paket. Gitu kan. Jadi kalau makan McDonald dia makan paket nasi sama ayam, kamu makan kentangnya. Coca-Colanya share gitu. Jadi saya lebih suka yang kayak gitu. Jadi saya sama suami tuh lumayan beda banget sih. Jadi banyak dulu kita juga sampai takut, semua orang bilang beda banget, nggak mungkin lah, nggak bisa lah, gini lah, gitulah gitu. Tapi saya belajar banyak sih sebenarnya. Beda itulah yang saling melengkapin. Dan jangan patok orang bisa bahagia gitu, nggak ada yang tahu sih Sa. Ya. Saya bisa ngomong se-happy ini mungkin ada kutung ya di belakang juga, kita nggak tahu gitu. Jadi when you feel you are ready, I believe Tuhan pasti ngasih orang lah. Selama ini ngasih segitu banyaknya orang baik di lingkungan lu hitung ratusan ribu ada kali. Ya. Aku bersyukur sih orang-orang baik di samping aku semuanya. Ya, jadi Termasuk kalian-kalian. Mungkin jadi berasa bahasanya ya this is a lesson to learn lah. Yes. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ya kalau ada yang mau kenalan ya silahkan ya kan. Jangan juga takut orang bilang baru cerai kok udah apa ya, you never know when God send someone yang udah pas ya kan gitu. Tapi yang pastinya ya kalau Lisa juga bilang kan harus terbuka
Ya. Ya, jadi harus tahu background semuanya. Soalnya it's very hard kalau cewek harus berjuang sendiri ya. Gitu. Ya, saya sudah cukup kan, Vel, udah kerja berpuluhan tahun. Aduh, kayaknya aku pengen bener-bener menikmati being a housewife, ibu rumah tangga. Jangan, nanti muridnya gimana? Itu tetap jalan juga, tapi kan artinya kehidupan yang I think standar as a family. Ya gitu. Jadi mama papa waktu tahu gimana, Sa? I have to say thanks to them. I think sedih ya. Kalau bisa ngomong sama papa mau ngomong apa? Thank you. Itu doang, Sa. Hah? Itu doang, Sa. Mereka Jejak digital itu ada loh. If one day you met a man, terus you are happy, terus lu flashback, what you wanna say ke papa mama? Just wanted to say like thank you very much. Makasih banget menjadi papa dan mama yang luar biasa. Apalagi di masa yang paling sulit sekalipun. That's why I selalu bilang sama semua orang ya, rumah ya tetap rumah. Dan saya masih ingat papa saya pernah bertanya kenapa harus begini. Dan they also find very hard way. Pokoknya ya, aduh panjang. Pokoknya aku cuma bilang papa mama thank you banget. Kalian sudah tahu aku sayang banget sama kalian. Dan aku selalu bilang I love you sih sama mereka. Aku suka gangguin dan semuanya. Kayak kan lucu ya kan, mana ada mama bapak yang mau ikutan kayak ke daerah persawahan, duduk nonton, duduk minum teh pulang. Nah mama bapakku lah itu, because they know that I need reflection to my life, to my own self. Iyalah namanya papa mama. That's why makanya home is always home. Seberapa mama papa kamu itu, they will always open the door for you to go home. Ya itu that's what families are for ya sebenarnya. Jadi kalau ada lagi nggak kira-kira yang tentang cinta Lisa mau sampein? Kalau mungkin tentang cinta saya cuma menyimpulin beberapa hal yang tadi. Don't ever get married because of age. Terus yang kedua itu kalau Anda menikah, kalau punya masalah apapun, think the solution together. Halo untuk para pria, halo untuk para wanita juga. Masalah pernikahan itu bukan masalah satu orang, tapi masalah dua orang. Jadi kamu nggak bisa yang namanya satu orang aja selesain mau, tapi yang satunya tidak. Duduk, selesai, dan jangan pernah berpikir bahwasannya untuk kepentingan kamu aja. Berpikirlah untuk kepentingan bersama. Oke. Terus kemudian yang ketiga, pesan aku untuk teman-teman yang married, apabila ketemu dengan masalah, divorce is the last choice, is not the best choice. Remember, apalagi yang sudah punya anak, saya bersyukur sih Vel, saya masih belum punya anak. Itu bersyukurnya, jadi tidak ada korban yang menjadi, karena bagaimanapun saya takutnya, saya sedihnya kan nanti di anak kan, tapi untuk belum ada. Oke. Karena ada yang nanya, belum ada aku punya anak. Kalau kalian lihat anak-anak orang lah, nanti dikasih. Amin gitu ya. Terus nanti dikasih di saat yang tepat dengan orang yang tepat. Dan the last, saya melalui kesempatan ini karena Feli nanya, saya mau tutup 2021 yang saya nggak pernah cerita apapun ke orang. Untuk kamu yang saat ini mendengarkan, terima kasih. Saya pernah sih cerita di buku saya sedikit, tapi mungkin nggak sangat terbuka seperti hari ini. Terima kasih atas perjalanan mengajarkan saya menjadi wanita yang kuat, dan terima kasih saya mengajarkan saya tentang bagaimana untuk melihat manusia yang sebenarnya. Dan terima kasih pernah datang di dalam hidupku dan menjadi orang yang luar biasa sih. 2022 resolusinya terakhir. Resolusi 2022 adalah tahun 2022 saya memang memutuskan untuk membuat konten cinta. Jadi makanya saya nggak tahu kenapa Feli modal. Ya, memang feelingnya pas ini. Saya udah bilang dibuka kontennya. Benar, itu tahun 2022 kontennya. Ya, karena I think in this world we need to spread more love lah. Ya, mau itu cinta dalam apapun ya. Yes, cinta dengan keluarga, dengan teman, dan semuanya. Yes, animals ya. Mungkin lebih care lah ya. Sekarang udah banyak teknologi yang bisa menggantikan posisi manusia. Jadi apa salah love cannot change it by technology. Ya benar. Jadi kalau if we put something into the care, mungkin bisa berbeda daripada teknologi ya. Exactly. Oke, jadi kalau misalnya ada lagi yang mau nanya-nanya, boleh taruh komennya di bawah. Nanti tahun depan kita langsung nanya ke Lisa. Jadi semoga yang
penutupan kali ini bisa lebih viral ya. Jadi kontennya nanti saya mikirin judulnya dulu. Nanti saya sama Willy mikirin judul yang di highlight besarnya itu apa, supaya subscriber 1000-nya kan udah tercapai ya. Ini kali ini benar-benar perhatiin banget ya. Aduh. Nah, sudah 1,1K kan. Semoga tahun depannya tambah 0 di belakang kan. Subscribersnya bisa ke TV nasional. Doanya sampai ke situ ya. Oh iya dong, kalau kita doa tuh, kalau saya doa tuh harus jauh. Yes. Jadi kalau capainya cuma 1/3 nggak apa-apa, bersyukur, doa lagi yang jauh gitu. Karena permintaan itu kan boleh ya, minta apa aja sama Tuhan, yang penting berusaha. Jangan minta tidak berusaha. Yes. Jalan di tempat, jangan marah. Ya, semoga murid-muridnya Lisa juga bisa belajar banyak dari podcastnya Lisa. Sudah menginspirasi yang 2021, biar saya yang tutup Lisa Chang Show-nya. Terima kasih semuanya. Saya ngeprank Lisanya berhasil. Memang dari kemarin udah, dari waktu saya di Jakarta sudah pengen sekali nanya dia, kenapa nggak kamu yang diinterview? Karena saya sendiri melihat podcastnya itu gara-gara Lisa, bukan gara-gara orangnya. Karena kalau orang itu mungkin unless it's someone that I know. Ya, baru saya perhatiin nonton gitu loh. Jadi sekarang udah puas, sudah terjawabkan. Cuman saya nggak sempat menampung pertanyaan-pertanyaan dari netizen mau nanya apa. Jadi nanti ditampung untuk tahun depan, tanya ke Lisa. Semoga 2022 itu akan menjadi lebih baik buat semuanya. Pandemik kita bisa jadi endemik. Secepatnya kita juga sudah bisa melakukan aktivitas lebih baik ya. Dan konten cintanya semoga lebih bermanfaat. Jadi thank you Lisa buat coming to Lisa Chang Show. Thank you Feli for coming to Lisa Chang Show dan gue berhasil di prank. Happy New Year semuanya. Thank you so much. Sampai jumpa di tahun 2022. Yeay. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.